Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum pacaran menurut Al-Quran dan hadis. Berpacaran dalam Islam adalah haram karena bukan budaya yang berasal dari agama Islam. Pacaran ini merupakan bagian dari mendekati zina yang merupakan sesuatu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, tindakan pacaran telah diatur dalam hukum tertentu. Aturan tersebut ditetapkan agar pemuda-pemudi tidak menyalahgunakan hubungan pacaran untuk hal-hal yang dilanggar oleh ajaran Islam. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Berikut 2 hukum berpacaran dalam Islam. Hukum berpacaran menurut Al-Quran pada dasarnya menjelaskan bahwa umat tidak diperbolehkan memiliki kekasih kecuali ikatan pernikahan. Hal ini tidak dijelaskan secara gamblang. Namun, pernyataan tersebut dapat dilihat dari sejumlah dalil antara lain. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Disebutkan bahwa diharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita yang berzina, yaitu wanita yang masih aktif dalam kegiatan zina. Dengan demikian, wanita beriman juga tak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Maksud dari ayat tersebut sudah jelas bahwa pacaran yang identik dengan pandangan, berdekatan, dan lain-lain tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada semua laki-laki beriman diharapkan dapat menjaga pandangan dan menjaga diri. Hendaknya setiap lelaki mukmin mengamalkannya dengan tidak menjalankan pacaran. Salah satunya dengan tidak bertemu dengan lawan jenis berduaan saja. Allah telah menjadikan rasa cinta dalam diri manusia, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya rasa cinta, manusia bisa hidup berpasang-pasangan. Adanya pernikahan tentu harus didahului rasa cinta. Namun, manusia harus mampu mengendalikan rasa cinta tersebut agar bisa sesuai dengan Islam dan tidak melanggar larangan Islam, yaitu pernikahan bukan pacaran sebelum pernikahan. Hukum berpacaran. Menurut hadis, pada dasarnya tidak ada hadis yang menyebutkan sama persis untuk tidak berpacaran atau pacaran itu haram. Namun, ada beberapa surat dan hadis yang melarang kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam ajaran Islam.
Misalnya seperti hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi. Sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya atau bukan mahramnya. Hadis riwayat Ar-Ruyani. Dalam musnadnya, meskipun kita tahu bahwa tidak semua yang berpacaran itu melakukan zina, namun tidak berlebihan juga jika kita menganggap pacaran itu mendekati zina. Zina sendiri dapat berupa zina mata, zina perkataan, dan zina perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinahan berikut bunyi hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Muttafaq alaihi. Secara tidak langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada umat Muslim terkait hubungan perempuan dan laki-laki yang terlarang. Tujuannya agar seseorang tidak terjerumus kepada perzinahan yang umumnya diawali dengan situasi berduaan. Hukum berpacaran berikutnya, jagalah pandangan mata. Mata adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk dipergunakan manusia bagi kepentingannya, yaitu untuk memandang apa yang dibolehkan Allah dan untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Allah juga melarang kita untuk menggunakannya dalam sesuatu yang dilarangnya. Allah telah memberikan nikmat berupa mampu melihat keindahan dunia. Jadi sudah seharusnya kita menggunakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Penglihatanmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Maka janganlah engkau menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Pergunakanlah dengan menundukkannya dari melihat yang haram. Niscaya engkau akan beruntung. Ketahuilah, tidak ada kebahagiaan, kedamaian, kelezatan, kenikmatan, dan kebaikan bagi hati kecuali dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari yang dilarangnya. Hal itu terwujud jika seseorang menempatkan Allah sebagai Tuhan dan penciptanya semata. Dialah sembahannya, tujuannya, dan zat yang paling dicintainya dari segala yang ada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.